Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervin Adriansyah, saya dokter dari Puskesmas Padaherang. Maksud dan tujuan saya datang ke SMP ini adalah untuk penyuluhan mengenai infeksi menular seksual dan HIV atau AIDS. Mudah-mudahan dengan penyuluhan ini kami akan memberikan pengetahuan tambahan kepada adik-adik siswa di SMP 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervin Adriansyah, dinas di Puskesmas Padaherang sudah mau 3 tahun. Kami dari Puskesmas Padaherang akan memberikan penyuluhan mengenai infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi. Jadi, HIV itu Human Immunodeficiency Virus, kegagalan pertahanan tubuh. Setiap manusia itu punya pertahanan tubuhnya masing-masing. Jadi si virus ini menyerang pertahanan tubuh. Di mana HIV berada? Darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi penularan HIV itu dari 4 ini. 4 yang di sini. Kalau dari air liur, dia sebetulnya tidak menyebabkan. Keringat tidak menularkan. Jadi jangan salah persepsi, nanti ketemu orang AIDS, jangan minum bekas dia, nanti kena AIDS. Tidak menular. Ulah Pak Antal ke AIDS. Tidak. Dia menular hanya melalui ini. Tidak dengan air liur, tidak dengan keringat. Bagaimana cara menularnya? Nah, ini HIV harus masuk langsung ke aliran darah, dari darah, cairan sperma, cairan vagina yang tercemar HIV. Lalu HIV sangat rapuh di luar tubuh manusia. Untuk menularkan diperlukan konsentrasi HIV yang cukup tinggi. Persyaratan penularan HIV harus ada salah satu yang positif HIV. Lalu harus ada salah satu yang negatif HIV. Harus ada media penularan. Media penularan ini contohnya apa? Kalau seks bebas, dia dengan alat vital. Kalau bukan dengan seks bebas, bisa dengan jarum suntik atau transfusi darah. Harus ada pintu masuk virus. Cara-cara penularan, nah ini cara penularan dari ibu pada bayinya. Jarum suntik yang terinfeksi HIV. Yang narkoba itu rentan sekali kena HIV. Karena kalau yang sudah narkoba itu negatifnya pasti banyak. Nggak cukup narkoba, seks bebas iya. Udah jelas narkoba itu sarang-sarang kematian. Apa yang dimaksud dengan perilaku beresiko? Berhubungan seks yang tidak aman, berhubungan di luar nikah, tidak pakai kondom, ganti-ganti pasangan, menggunakan jarum suntik atau alat-alat medis yang telah terkontaminasi darah atau cairan tubuh orang lain, memperoleh transfusi darah yang tidak menjalani tes HIV. Bagaimana kita mengetahui seseorang terinfeksi HIV? Ada yang tahu? Saat ini di Indonesia tes yang dilakukan untuk mengetahui seseorang terinfeksi HIV hanya dari tes darah. Kalau untuk dilihat fisiknya, hampir tidak bisa diketahui apakah orang ini terkena HIV atau tidak. Kalau dilihat orangnya ya, itu tidak bisa dibedakan. Beda kayak cacar mah udah jelas langsung kelihatan. Flu, kaciri lehoan flu mah. Ari nu kieu teu katingali. Apakah seorang pengidap HIV dapat dibedakan dari orang lain? Tidak. Seorang pengidap HIV terlihat biasa saja seperti halnya orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinis. Hal ini bisa terjadi selama 5-10 tahun. Jadi masa inkubasi HIV ini sangat lama. Apakah hubungan seks sekali saja dengan pengidap HIV dapat tertular? Ya,
sakali ge pimatakeun. Apakah hubungan sosial biasa dapat menularkan HIV? Tidak. Maksudnya hubungan sosial itu hubungan sehari-hari, enggak, asal tidak dengan cara yang menularkan yang tadi. Karena hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Hubungan yang dimaksud serumah, satu sekolah, satu kantor. Nah, sekarang apa itu AIDS? Jadi HIV dan AIDS itu dikategorikan terpisah. AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ini yang terjadi kalau sudah terkena HIV 5-10 tahun. Dari mana AIDS berasal belum diketahui dengan jelas dari mana dan kapan AIDS muncul. Diperkirakan pada akhir 1970 sudah berkembang di sub-Sahara Afrika. Bagaimana cara mencegah HIV? Berperilaku seks yang aman, saling setia dengan pasangan, pencegahan pada transfusi darah dengan screening, program pencegahan penularan ibu ke anak, mencegah melalui alat-alat tercemar. Nah, yang saya bilang tadi, jangan coba-coba pakai narkoba. Cara pencegahan HIV akibat transfusi darah, screening darah pada semua unit pelayanan transfusi darah. Insya Allah kalau untuk transfusi darah yang dari PMI itu pasti di screening. Yang di PMI, yang lolos, yang sudah ready untuk ditransfusikan, insya Allah sudah screening. Alhamdulillah, penyuluhan IMS dan HIV/AIDS telah selesai. Dilanjutkan sekarang dengan pertanyaan. Siapa yang nggak mengerti dikasih 3 pertanyaan sekarang ya. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8D, bernama Nabila Zahra Asaidia. Di sini saya ingin menanyakan prinsip-prinsip penularan HIV. Jadi itulah prinsipnya, harus keluar dari orang yang terkena AIDS, lalu si virus itu harus bertahan di luar tubuh manusia, lalu jumlah virus yang ditularkan harus cukup, dan ada orang yang terkena AIDS baru bisa menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Nurjana dari 9A. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan HIV dengan AIDS? Apa perbedaannya maksudnya? Terima kasih. Kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu dia kumpulan gejala. HIV ini dia tidak ada keluhan apa-apa. Jadi biasanya orang yang terkena AIDS itu dia meninggal bukan karena AIDS-nya. Keluhannya mencret, 4 bulan teu cager-cager. Iya Neng, betul, sampai kurus kering, batuk, teu cager-cager. Kenapa? Karena pertahanan tubuhnya sudah kalah, tidak ada lagi pertahanan tubuh. Spensa TV, mantap.